Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Afriza Wildan Hanani. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan terkait bagaimana cara menggunakan website Al-Tafsir. Ini bagi kita yang khususnya bagi pengkaji ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, ini langsung saja ke websitenya, yaitu namanya altafsir.com. Kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, welcome to the most comprehensive online Quranic resource. Nah, ini tentang website ini, yaitu it was begun in 2001 pada 2001 di Royal Al Bait Institute for Islamic Thought Jordan. Jadi dibuat di Al Bait Institute for Islamic Thought Jordania pada tahun 2001. Nah, di website ini ada banyak fitur. Nah, contohnya di sebelah kiri ini menggunakan Latin Inggris, Quran and recitations, kemudian to tafsirs, sense of recitation, Quranic science, dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini menggunakan bahasa Arab, Al-Quran wa tajwid, kemudian ada at-tafasir, kemudian ada ilmul qiraat, ada ulumul Quran, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait fitur pada bagian ulumul Quran. Nah, ini yaitu fitur yang pertama, ada asbabun nuzul. Nah, ini ketika kita ingin mencari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Nah, ini kita bisa memakai website ini untuk kita tahu apa sih asbabun nuzul dari ayat ini. Contohnya, kita langsung saja ke contohnya, yaitu contoh apa? Surat Al-Fatihah mungkin. Ini surat Al-Fatihah ayat 2. Asbabun nuzul ayat Raqmu 2 ayat 2 min surat Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah. Ini ada banyak penjelasan. Al-qaulu fi ayati tasmiyati wa bayan nuzuliha. Nah, ini hadis ya. Akhbarona Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Muqarri, kemudian akhbarona Abu Husain Ali bin Muhammad Al-Jurjani, akhbarona Abu Bakar Muhammad bin Abdurrahman Al-Jauhari, hadatsana Muhammad bin Yahya bin Mandah, dan seterusnya. Ini bisa kita baca, bisa kita menambah pengetahuan kita terkait nuzul asbabun nuzul. Nah, ini contoh di ayat lain, mungkin surah Al-Anfal. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran ini ada asbabun nuzulnya gitu, ada sebab turunnya. Nah, ini di surat Al-Anfal ayat 2 tidak terdapat asbabun nuzul. Mungkin di ayat keberapa baru ada. Nah, yas'alu di ayat pertama ini, yas'alunaka 'anil anfal, ini ada asbabun nuzulnya. Akhbarona juga hadis, akhbarona Abu Sa'id An-Nasrubi qala akhbarona Abu Bakar Al-Qati'i, dan seterusnya. Ini juga ada penjelasan. Ini yang dijelaskan ya ini. Nah, ini tadi ini kan ada ayat-ayatnya, ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, ketika kita ingin ulun, ini berarti keseluruhan atau satu surah. Di surat Al-Anfal seluruh satu surah ini. Mungkin di ayat 5, ayat 5 tidak ada asbabun nuzulnya. Seperti itu kita bisa aplikasikan. Kita
Satu contoh lagi mungkin surah Al-Maun. Nah, ini ada asbab nuzulnya pada ayat pertama. Yang kedua, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Qaulu ta'ala qala muqatilun al-qabli nazaltu fil asi ini wa ilis sahmi. Qala Ibnul Jurayj kana Abu Yusufan bin Harbi ilhalu kullu usbain jarur. Ini bisa kita baca. Kemudian selanjutnya ada juga mengenai ma'anil Quran, mengenai makna-makna ayat dalam Al-Quran. Nah, ini dalam fitur ini ada beberapa rujukan kitab. Nah, ini Alkitab, ada kitab An-Nuhas, Al-Fara', Al-Akhfash, kemudian kalimat Quran, tafsir wa bayan. Nah, kita bisa pilih kita ingin di kitab apa. Nah, contoh saja kita di surah Kahfi ayat pertama dalam kitab An-Nuhas. Nah, ini dijelaskan makna dari ayat ini. Qayyiman yudharu ba'san syadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Tsumma qala jalla azza wa jalla Allah ini liyudhiru ba'san syadidan min ladunhu al ma'na yandurkum ba'san syadida kama qala Allah ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya. Ini kita bisa mengetahui makna dari ayat ini. Ini di kitab An-Nuhas. Kemudian kalau di kitab Al-Fara', nah ini dijelaskan lebih panjang lagi. Kemudian kalau di kitab Al-Akhfash, ini kadang itu di kitab An-Nuhas dijelaskan makna, tapi di kitab lainnya tidak dijelaskan. Kita dulu saja apakah dijelaskan juga. Di kitab Al-Akhfash dijelaskan juga mengenai makna dari surah Al-Kahfi ayat 2 ini. Dan kalau di kitab di kitab kalimat Quran tafsir Rabbani ini tidak dijelaskan. Kita ambil saja contoh lain mungkin ya. Di kitab mohon maaf, surah Al-Ahzab ayat 5. Ini di kitab An-Nuhas dijelaskan wad'uhu abaihim huwa aqsatu 'indallahi fa illam taf'alu abaahum wa ikhwanakum fid din. Rawa Salim an Ibni Amir qala ma kunna nad'u Zaid bin Harithah illa Zaid bin Muhammad. Nah, ini jelaskan makna dari ayat tersebut. Dan kalau di kitab Al-Fara', nah ini dijelaskan juga di kitab Al-Fara' seperti ini. Kemudian kalau di kitab Al-Akhfash dijelaskan nih. Mungkin di ayat berapa? Nah, ini bahwa di kitab Al-Akhfash ayat 11 ini tidak ada penjelasan terkait makna Quran. Kemudian kalau di kitab Al-Fara' mungkin, nah ini ada penjelasannya, tapi tadi di kitab Al-Akhfash tidak dijelaskan. Di kitab An-Nuhas dijelaskan juga ini terkait hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidan. Al-qaul azza wa jalla qala mujahid ay muhsu. Dijelaskan terkait makna dari ayat tersebut. Kita bisa memilih di kitab apa, kemudian surah apa, ayat berapa. Atau ini juga ada kalimat ketika kita ingin mencari kalimat apa, contohnya kalimat
alhamdu mungkin alhamdu bisa cari. Nah seperti itu, kita bisa mencari kalimatnya atau di surah apa, ayat berapa. Kemudian ada selanjutnya yaitu mengenai i'rabul Quran. Nah ketika kita ingin tahu kedudukan i'rab dalam ayat ini itu apa gitu, kita juga bisa tahu melalui website ini. Itu ada dua kitab, ada dua rujukan kitab, ada i'rabul Quran yaitu kitab An-Nuhas dan Adar Al-Masun kitab Al-Halbi. Nah, ini di surah Al-Fatihah, di surah contohnya ya surah Al-Maidah ayat 10. Oh tidak, di kitab ini tidak dijelaskan, mungkin di kitab satunya. Jadi di kitab An-Nuhas i'rabul Quran ini tidak dijelaskan, tapi di kitab satunya ini dijelaskan mengenai i'rab Quran. Walladzina kafaru berkedudukan menjadi khobar, waulaika juga menjadi menjadi mubtada. Kemudian waulaika mubtada tsani, mubtada yang kedua. Wa ashabi kemudian menjadi khobaruhu, menjadi khobarnya walladzina kafaru. Nah, dan seterusnya. Kemudian contoh lagi surah apa ya? Contoh di surah Al-Hasyr mungkin. Ini ada penjelasan terkait i'rab. Kemudian kalau di kitab satunya An-Nuhas, nah ini Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Aifing tiqamihi mimma asahuni. Disebutkan al-hakimi fi tadbirihi wa huwa mubtada'un, dia berkedudukan menjadi mubtada, wal azizu dia menjadi khobarnya huwa. Nah, kemudian wal hakimu menjadi naat lil aziz, menjadi sifat atau naat dari al aziz. Wa yajuzu, kemudian wa yajuzu ayyakuna khobaron tsanian, dan juga boleh menjadi khobar yang kedua. Al hakimi juga boleh menjadi khobar yang kedua dari mubtada yaitu huwa. Nah, itu contohnya. Itu ada dua kitab rujukan, Al-I'rabul Quran An-Nuhas dan Adar Al-Masun Al-Halbi. Itu kemudian ada selanjutnya mengenai ahkamul Quran. Fitur kali ini juga menjelaskan terkait hukum-hukum ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, sedikit menjelaskan di awal bahwa dalam Al-Quran tidak semua ayat ini menjelaskan tentang hukum-hukum. Ada juga yang menjelaskan terkait sejarah, kemudian ada juga yang menjelaskan terkait teologi atau tauhid. Nah, contoh saja, kita langsung ke contohnya. Ada kitab Al-Qiyal Harasi Ibnul Arabi Jasos Asy-Syafi'i. Nah, kita bisa milih rujukan kitabnya. Contoh saja kita ambil surat mungkin di surah An-Nisa ya, yang banyak terkait hukum bagi wanita ini atau pernikahan. Nah, di contoh di ayat 4 surah An-Nisa di kitab Al-Qiyal Harasi ini. Nah, ini hukum-hukumnya. Yang pertama ada hukum nikah, kemudian ada hukum muamalat, al-buyu. Nah, ini. Kemudian kalau An-Nisa ayat 4 di kitab Ibnul Arabi.
Nah, ini juga dijelaskan di kitab Ibnu Arabi, bisa dibaca. Kemudian di kitab selanjutnya, nah ini juga dijelaskan. Ini poin-poinnya ada nikah. Nah, ini kemudian di kitab selanjutnya Asy-Syafi'i. Nah, ini juga dijelaskan. Kita ke surah lain mungkin yang tidak ada asbabun nuzulnya, mohon maaf, tidak ada ahkamul Qur'annya. Mungkin surah apa ya? Ar-Rahman ayat 2. Nah, ini Ar-Rahman ayat 2 tidak ada hukum Al-Quran. Nah, tidak ada hukum terkait hukum, ya hukum apa saja di kitab ini mungkin. Nah, tidak dijelas, tidak ada hukumnya. Jadi dalam Al-Quran ini tidak semuanya membahas tentang hukum. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Ada beberapa ayat yang tidak ada ahkamul Al-Qurannya. Mungkin satu contoh lagi di surat apa ya? Surah Al-Qiyamah. Nah, di kitab Ibnu Arabi dijelaskan terkait ahkamul ayat, ahkamul wurud, waridah, hukum-hukum di surah Al-Qiyamah. Ada hukum al-qadai di syahadat, ada al-qadai al-iqrar. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian kalau di kitab ini, di kitab Ibnu Arabi, kalau di kitab Asy-Syafi'i mungkin, nah ini dijelaskan. Nah, bisa kita baca sendiri. Dalam website ini perlu kita ketahui bahwa kita juga harus paham mengenai Arab gundul gitu. Kalau tidak paham mengenai Arab gundul, kita akan kesusahan karena ini menggunakan Arab gundul gitu. Nah, mungkin kesimpulan dari ini, mungkin website ini sangat membantu kita dalam mengkaji ilmu-ilmu tentang Al-Quran mungkin, apalagi kita yang mempelajari terkait studi tafsir, studi Quran, ini sangat membantu ya. Nah, ini ada tadi asbabun nuzul, ma'anil Quran, i'rabil Quran, kemudian ahkamul Quran, dan ini masih ada banyak fitur, mungkin akan dibahas di lain kesempatan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.